Kemarin anak saya cerita yang perempuan imunisasi dibilang, mama kenapa imunisasi di sekolahan nggak datang mama, orang imunisasi di sekolahan disuruh datang ya kita nggak datang kan ya, pulang nangis dia, ternyata di sana imunisasi nangis. Aduh mama katanya, aku di sana nangis sedih nggak ada yang meluk aku. Akhirnya sama temennya yang Valen dia suka datang pagi dipeluk sama dia. Dadah. Kita mau ngupas apa ya? Jam buku yang kemarin tuh masih ada. Udah berapa hari ya? 3 hari ada ya kayaknya. Atau berapa hari? Gak busuk karena dikulkasin. Mak. Pedesnya itu mak. Mantep. Pedes, mantap ya. Mau. Gak mau. Udah pernah nyobain aku udah pedes aku pasti. Mau. Pasti aku udah pernah cobain pedes. Kemudian dia udah pulang sekolah. Kalau udah selesai pulang sekolah dia naik ke atas main handphone sampai sore tuh, jarang turun-turun. Anak sekarang mah mainannya handphone, beda sama kita yang zaman kita dulu ya. Kalau kita dulu mah nggak ada handphone, mainnya apa, masak-masakan. Selain masak-masakan main apa, kotak umpet. Selain kotak umpet nyapu lagi angon wedhus. Angon wedhus nih sawah ning kebon. Cah saiki mah ora enek. Saiki cah saiki ning kampung yo gak enek ya wong angon wedhus ya. Tapi pas aku balik jarang saiki angon wedhus. Gak kaya awak aku dhisik cilik, awak kita kecil dulu kan suka angon kambing. Pedes ya mak? Enggak. Enggak, nanti gak bisa. Ditanya pedes enggak, saya bilang enggak. Padahal pedes. Dengar ya. Nangkling dia. Aduh bisa dikeluarin tisunya. Ampun dah. Langsung merah ketulungan. Minum dulu haus. Bukan haus, pedes. Lihat nih siang hari jam 12. Jam 12-an ada ya, Ki? Saking panas itu, pakai kaca pembesar. Kecil kah titiknya kecil. Sampai udah mulai keluar asap ya. Cuman hitungan berapa itu doang? Hitungan berapa menit ya? Tuh, saya perdekat. Tuh, udah mulai kebakar. Ini hari cuacanya panas banget nih. Tahan gitu. Tuh, asapnya semakin banyak asapnya. Iya. Semakin banyak asap. Nggak lama, ini udah mulai kecium bau hangus. Bolong gede. Bolongnya. Udah kebakar tuh. Udah bolong. Saking panasnya. Surprise tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mama Sakina. Saya lanjutin cerita yang tadi pagi. Ini hari di sini itu, aduh, panas sekali. Nggak tahu kenapa ya. Panas pokoknya, panas banget deh. Nggak kayak biasanya. Kalau biasanya masih ada kayak hawa adem-adem, nih hari Jakarta luar biasa panasnya. Dan tadi kayaknya mendung, pagi mendung, ada mendung, nggak taunya malah siang itu sekitar jam 12 panas banget, luar biasa panasnya. Tapi ya nggak masalah sih. Saya lanjutin vlognya lagi. Dari jam 5 saya ngevlog lagi, jam 5 sore ya. Tapi nggak tahu nanti nguploadin tapi besok apa tuh nggak tahu deh, kita lihat dulu. Saya lagi santai dan kebetulan saya udah mandi, jadi saya udah seger lagi. Udah dapat energi baru lagi, udah nggak kemeng lagi hatinya karena lelah, capek bekerja.
udah mandi, udah semangat lagi. Sebenarnya sih nggak pengen bahas ya masalah rumah tangga Lesti, tapi apa ya, rasanya kayak ganjel gitu loh. Rasanya tuh kayak pengen ngomong gitu. Mungkin karena kita sama-sama sebagai seorang ibu ya. Itulah orang ya, orang itu punya takdirnya masing-masing, menurut punya kodratnya masing-masing. Jadi setiap orang itu berbeda di sini. Rumah tangga ya. Sekarang tuh yang lagi viral kayaknya berita Lesti. Berita Lesti yang KDRT berumah tangga. Sampai babak belur ya. Pasti semua udah tahu beritanya sih, teman-teman semua pasti udah tahu beritanya. Tapi dalam hal berumah tangga itu yang saya bilang, ada yang vlog saya yang dari kemarin bilang udah salah, nggak mau ngaku salah, tapi malah merajalela gitu. Dia nyadar nggak sih sebenarnya kamu punya istri kamu, sebelum jadi istri kamu lebih dulu mengenal dia, dari masa pacaran sampai menikah, sampai makan pun ditemenin, disiapin bajunya, ditemenin tidur pun, di semua serba ditemenin sama istrinya. Tapi kenapa di saat dia emosi dia bisa melakukan KDRT ya? Kan itu aneh gitu loh. Apa emosinya saat, kalau berita sih nunjukin itu ya, seperti kayak ada perselingkuhan. Kalaupun ada perselingkuhan, berarti emang dia yang udah berkhianat ya. Udah lo mengkhianati, udah lo menyakiti, fisik lo sakitin, hati pun lo sakitin. Luar biasa. Mudah-mudahan si Lesti kuat ya. Kita doakan semoga cepat selesai kasusnya dan cari jalan terbaik buat mereka berdua. KDRT dalam berumah tangga itu sekarang itu kan udah ibarat kata itu udah hukumnya gitu loh. Ngapain ya kamu itu harus sampai begitu KDRT, main pukul big bubek, apaan itu yang lo pukulin? Malu emang emosi kamu pengen pukul aja lah, apa sono yang lo pukul, tembok kek, besi kek, apa kek, tapi jangan lo menyakitin istri kamu. Istri kamu kan di mana-mana Adam sama Hawa tetap aja menang Adam, tenaga tetap menang Adam. Bukan berarti istri itu dijadiin pelampiasan, itu masalah banget orang yang kayak gitu. Ini mungkin kasusnya Lesti ini karena dia seorang artis ya. Mungkin di luar sana banyak perempuan yang memiliki nasib yang sama seperti Lesti. Tapi ya sebagai seorang Adam gitu loh, janganlah, kasihanlah kami seorang kaum perempuan tuh, jangan main pukul-pukul aja, ngomong aja baik-baik juga. Kami ngerti kok, para perempuan itu ngerti, bukannya perempuan itu nggak ngerti, diajak ngomong juga baik-baik. Tapi kalau udah main fisik begini ya emang jalur hukum itu tepat sekali, nggak ada jalan lain. Sekarang mah udah ibarat kata sedikit-sedikit aja udah ada jalur hukumnya ya, apalagi ini sampai parah begitu, hebat ya. Tapi ya para suami, kalau emang punya masalah jangan main kasar sama istri. Sayangin istri kamu kan menikah. Istri itu bukan untuk sebagai pelampiasan, tapi istri itu untuk disayang ya, untuk disayang, untuk diperhatiin, bisa untuk berkeluh kesah, karena istri itu udah teman segala-galanya buat kamu, nggak siang nggak malam, udah teman curhat semuanya. Tapi bukan begitu caranya. Kalau ada masalah main bok gitu ya, janganlah. Kasihan kami sebagai seorang para perempuan itu, kasihan kami, karena jadi seorang perempuan itu kalau udah berumah tangga juga berat. Biarpun dia sekaya apapun ya pasti ada masalah. Setiap berumah tangga itu pasti masalah, bisa diselesaikan baik-baik ya kita selesaikan baik-baik, nggak perlu kayak gitu. Itu namanya udah cinta berakhir debu. Kalau menurut saya ya, mudah-mudahan kalian semua nggak ada ya yang begitu ya, saling menyayangin antara pasangan nih. Jangan untuk saling menyakiti, karena kita menikah itu termasuk ibadah kalau menurut kita ya. Agama pun juga menerangkan menikah itu adalah ibadah.
Jadi kita mencari pahala dengan cara berkeluarga, dan jangan pula untuk kita dipukulin itu, janganlah. Kalau emang punya masalah ya kita selesaikan baik-baik masalahnya, kita ngomong baik-baik, jangan main fisik begitu, janganlah. Tetap aja pasti kalah, Hawa itu pasti kalah ya. Para perempuan itu diadu sama tenaga laki itu pasti kalah, nggak ada apa-apanya sama laki. Tapi ya emang perempuan itu memiliki sifat lembut, keibuan ya, seperti itulah kodratnya. Emang kita kodrat sebagai seorang ibu ya begitu, kodrat sebagai seorang perempuan ya begitu. Jadi para perempuan yang ada di sana yang mengalami KDRT seperti Lesti, kalau udah kelewat batas bolehlah kita ngaduin ke jalur hukum. Kita harus menempuh jalur hukum, karena kalau udah, menurut saya kalau udah KDRT itu berarti dia udah berlebihan, dia udah nggak punya perasaan lagi tuh. Itu udah emosi setan sesaat itu, tapi udah berakibat fatal ya buat pasangan tuh, udah fatal banget. Dan para suami, jangan suka dipukulin istrinya. Kalaupun ada masalah ya kita ngomong baik-baik, bisa kok, pasti ada jalan keluarnya. Kalau emang ada masalah, jangan sekali-sekali main fisik, jangan. Karena kita menikahi seorang istri itu untuk disayangi, bukan untuk sebagai pelampiasan nafsu. Karena kita mencari ibadah, mencari pahala. Menikah juga termasuk ibadah. Cukup sekian ngobrol dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.